Perjuangan para atlet Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020 akhirnya telah selesai. Kepulangan mereka yang telah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional pun disambut dengan penuh sukacita oleh segenap masyarakat Indonesia. Setelah rombongan kloter pertama dan kedua pada 29 Juli dan 1 Agustus lalu, tadi malam, kloter terakhir yang turut diisi oleh peraih medali emas cabang bulu tangkis, Greysia Poli dan Apriani Rahayu, akhirnya tiba di tanah air. Lantas seperti apa potret sambutan meriah yang diberikan kepada para atlet Olimpiade Tokyo 2020 kemarin? Dan siapa saja deretan atlet yang berhasil meraih medali dalam ajang bergengsi tersebut? Berhasil meraih medali emas dengan kemenangan gemilang dalam cabang bulu tangkis ganda putri. Seperti apa chemistry yang dibangun Greysia Poli dan Apriani Rahayu meski memiliki perbedaan umur yang cukup jauh? Dan seperti apa pula deretan fakta menarik dari duet maut Greysia Apriani, mulai dari keduanya yang tak diunggulkan hingga pencapaian sejarah yang mereka berhasil torehkan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dari VIP Room Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Menpora dan seluruh rakyat Indonesia menyambut kepulangan para atlet yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Dan tadi malam, rombongan terakhir kontingen dan para atlet akhirnya tiba di tanah air dengan sambutan yang meriah. Tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, para atlet pun satu persatu muncul dengan kebanggaan di wajah mereka. Khususnya, pasangan Greysia Poli dan Apriani Rahayu peraih medali emas satu-satunya lewat cabang bulu tangkis ganda putri, serta Anthony Ginting yang berhasil menyumbang medali perunggu dari cabang bulu tangkis tunggal putra. Maka, inilah detik-detik kedatangan Greysia dan Apriani beserta tim yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa. Selamat datang kepada Alvin Tahu Peoyori, atlet dari cabang olahraga atletik. Selamat datang kepada Anthony Sinisuka Ginting, peraih medali perunggu pada cabang olahraga bulu tangkis nomor tunggal putra. Selamat datang kepada Apriani Rahayu, peraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putri. Selamat datang kepada Greysia Poli, peraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putri. Ya, merasa terharu banget. Gak nyangka juga sih, karena kan sebenarnya dia bukan keunggulan ya. Jadi memberikan kejutan banget sampai bangun tidur aja paginya, "Ma, aku bener ya juara." Masih gak nyangka, terharu banget pokoknya, udah gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Sangat mengharukan. Ini aja tadi dia udah pas, "Ma, aku di pesawat, besok kalau misalnya ketemu aku peluk Mama, jangan nangis ya." Ini sebuah sejarah baru bagi perbulu tangkisan Indonesia. Karena sejak pertama kali cabang bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade Barcelona tahun 92 sampai sekarang, belum ada prestasi besar yang pernah ditorehkan oleh pasangan ganda putri. Namun kali ini di Olimpiade Tokyo, Greysia Poli dan Apriani Rahayu sukses mempersembahkan medali emas
medali yang paling didamba oleh seluruh atlet bagi kejayaan prestasi bulu tangkis Indonesia. Dibuka pada 23 Juli 2021 lalu, Olimpiade Tokyo 2020 rencananya akan ditutup pada 8 Agustus mendatang. Para atlet yang telah menyelesaikan pertandingan diharuskan untuk kembali pulang pada H+2. Sesampainya di tanah air, seluruh rombongan akan menjalani karantina ketat terlebih dahulu selama 8 hari pasca kepulangan sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya, kloter pertama dan kedua kontingen atlet Indonesia telah tiba di tanah air dengan sambutan yang tak kalah meriah. Selain Grecia, Apriani, dan Anthony Ginting, terdapat para penyumbang medali yang turut mengharumkan bangsa, yakni Eko Yuli Irawan yang berhasil meraih perak dan 2 perunggu dari Rahmat Erwin Abdullah, serta Windy Cantika Aisyah dalam cabang angkat besi. Selamat datang para patriot olahraga Indonesia yang telah berjuang di Olimpiade Tokyo 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perjuangan yang telah saudara lakukan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap perjuangan yang telah dilakukan oleh kontingen Indonesia, baik para atlet, pelatih, dan tenaga pendukung yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang tertinggi olahraga, yakni Olimpiade Tokyo yang kita sudah jalani. Insya Allah Bapak Presiden akan menerima langsung kedatangan kontingen Indonesia di Istana. Berhasil meraih medali emas dengan kemenangan gemilang dalam cabang bulu tangkis ganda putri. Seperti apa chemistry yang dibangun Grecia dan Apriani? Benarkah mereka memiliki kesulitan lantaran memiliki perbedaan umur? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebagai pasangan ganda putri Indonesia pertama yang memperoleh medali emas dalam ajang Olimpiade 2020, Grecia Poli dan Apriani Rahayu kini dikenang sebagai pahlawan pengharum nama bangsa. Penyanyi internasional Agnes Mo pun ikut berbahagia atas kemenangan tersebut. Apalagi ternyata ia bersahabat dekat dengan Grecia. Sejak tahun 2011 saling menjalin hubungan baik. Keduanya kerap kali membagikan momen kebersamaan di media sosial dan tampak saling mendukung satu sama lain. Baik Agnes dengan profesinya sebagai penyanyi maupun Grecia sebagai atlet bulu tangkis. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka tampak begitu akrab dan kerap melakukan hal-hal konyol hingga tertawa bersama dalam berbagai kesempatan. Pebulu tangkis berusia 33 tahun itu pun bahkan pernah menjadi salah satu model video klip Agnes Mo yang berjudul Muda, di mana mimpi Grecia untuk menjadi pemain dunia dalam video tersebut menjadi kenyataan.
Sebentar. Kalian luar biasa. Iya, terima kasih. Kalian juga supporternya luar biasa. Sehingga kami bisa betul-betul mendapat dorongan yang kuat gitu loh di dalam lapangan. Yang jelas ya banyak sih apresiasi untuk mereka berdua. Persahabatan Gracia dengan Agnes Mo juga tergambarkan bersama dengan sang rekan ganda putrinya Apriani, baik di luar dan di dalam lapangan. Keduanya pun tampak memiliki chemistry yang begitu kuat. Meskipun usia mereka terpaut cukup jauh, namun segala perbedaan justru disikapi Gracia dan Apriani dengan positif. Alhasil, keduanya pun tampak begitu solid saat memainkan laga demi laga hingga akhirnya berhasil mencetak sejarah dengan memenangkan medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Lantas, seperti apa cara Gracia dan Apriani membangun chemistry di antara mereka? Dalam sebuah partnership pasti ada perbedaan, bukan hanya dari gap secara umur, tetapi dari secara komunikasi, dari karakter, dari perbedaan itu pasti ada. Yang coba kita selalu kerjakan di sini adalah gimana caranya di perbedaan itu menjadi sebuah kesatuan, jadi kesatuan satu sama lain. Jadi di sini lagi kalau sudah di lapangan, contohnya sudah di lapangan, sudah main pertandingan, itu udah bukan lagi dia lebih kecil atau saya lebih besar, tapi kita harus gimana caranya untuk bisa seimbang sehingga kita berdua ini ada energi. Karena kita perbedaannya umurnya jauh, cukup jauh, dan kita ambil yang positifnya dulu. Dari positifnya saya yang mungkin lebih berpengalaman, bisa tarik dia, yang bisa bawa dia, yang bagaimana pengalaman saya dulu saya bisa kasih, bagaimana apa yang saya telah laluin saya bisa kasih ke dia, dan kita jalanin bersama-sama. Nah, di saat yang bersamaan dia yang sebagai anak mudanya, dia punya tenaga, dia punya mimpi, dia punya power, dia punya will untuk to do more. Itu narik saya secara tidak langsung untuk okay, don't stop it here, just do it, keep going. Belum ada yang jadi juara dunia, jadi juara Olimpiade, jadi juara apapun waktu di ganda putri ini di Indonesia, belum ada sejarahnya. Jadi kami ingin mengisi kekosongan itu. Gitu. Kami ingin dengan apa yang kami bisa, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami ingin mencoba kasih sesuatu. Apri itu ya asli Kendari, tinggal di Jakarta kan di Platnas. Paling 1 minggu baru di rumah sama aku. Tapi selama pandemi ini kan udah nggak boleh keluar dari Platnas, jadi harus stay di Platnas. Bagus sih, Mas Gracia bisa kasih tahu Apri juga. Bisa ngomong lah. Seperti apa deretan fakta menarik dari duet maut Gracia Apriani? Mulai dari keduanya yang tak diunggulkan hingga pencapaian sejarah yang mereka berhasil torehkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Nama Gracia Poli dan Apriani Rahayu terus dielu-elukan oleh masyarakat Indonesia setelah berhasil menorehkan sejarah. Ya, mereka adalah pasangan ganda putri Indonesia di cabang bulu tangkis yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Dan inilah sejumlah fakta-fakta menarik dari duet maut Gracia Apriani
yang berhasil dihimpun oleh tim intens investigasi. Fakta pertama. Sebelum berhasil keluar sebagai juara Olimpiade, duet Gracia Poli dan Apriani sempat tidak diunggulkan. Namun, sebagai kambing hitam, mereka justru berhasil membuktikan bahwa mereka pantas meraih medali emas. Fakta kedua. Olimpiade Tokyo adalah olimpiade ketiga kalinya untuk Gracia dan menjadi debut manis bagi Apriani yang langsung berhasil torehkan sejarah. Ganda putri bisa menang itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Hadiah yang terindah ya, emas pertama untuk Indonesia di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan Indonesia. Fakta ketiga. Gracia sempat memiliki kenangan buruk di Olimpiade London 2012 bersama teman duetnya saat itu, Meliana Jauhari. Mereka harus didiskualifikasi karena dianggap melanggar kode etik. Yang keempat, Gracia sempat berniat untuk pensiun sebagai atlet bulu tangkis usai gagal di Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil 2016 silam. Namun, di tahun 2017, ia pun diminta sang pelatih untuk menunda pensiunnya dan diduetkan dengan sosok Apriani yang hingga kini menghasilkan sederet prestasi. Suatu kebanggaan banget buat Indonesia. Mungkin benar kata Pak Jokowi, ini adalah hadiah buat bangsa Indonesia. Sebentar lagi kita merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan dan ini adalah hadiah untuk Indonesia dari mereka berdua. Kalau hadiah-hadiah yang benar-benar buat mereka yang luar biasa fantastik dan memang harus banget. Dan sudah sepantasnya mereka, bahkan seharusnya mereka harus mendapatkan yang lebih banget. Karena selain mengharumkan nama Indonesia, kita juga bangga kita punya atlet yang sangat luar biasa. Sekali lagi selamat buat Gracia dan Rahayu. Sukses terus buat kalian berdua. Amin. Selanjutnya, fakta kelima. Gracia pecahkan rekor atlet tertua peraih medali emas Olimpiade di umurnya yang menginjak 33 tahun 365 hari, di mana rekor sebelumnya dipegang Zhang Ning, atlet asal Cina di umur 33 tahun 89 hari saat Olimpiade Beijing 2008 lalu. Fakta keenam, Apriani juga mencatatkan rekor sebagai atlet termuda peraih medali emas ganda putri badminton di Olimpiade dengan umurnya saat ini 23 tahun 3 bulan. Jadi ngomongin soal Apriani Rahayu, mungkin nggak banyak yang tahu. Jadi dengan dia memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 ini, dia itu menjadi sekarang memecahkan rekor pemain wanita termuda di usia dia baru 23 tahun. Berlanjut pada fakta ketujuh. Duet maut Gracia Apriani menjadi ganda putri Indonesia pertama yang mampu menembus babak semifinal Olimpiade dan mendapat emas. Dan fakta yang terakhir, Gracia dan Apriani mampu melanjutkan tradisi Indonesia dalam gelaran Olimpiade. Sejak resmi badminton menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam gelaran Olimpiade, tepatnya pada Olimpiade 1992 di Barcelona. Hingga kini, Indonesia punya sejarah dan tradisi unik. Indonesia selalu berhasil membawa medali emas setiap gelaran itu berlangsung dari cabang olahraga tersebut. Dimulai dari Susi Susanti di Olimpiade Barcelona 92, Ricky Subagja dan Reksi Mainaki di Olimpiade Atalanta 96, Chandra Wijaya dan Tony Gunawan di Olimpiade Sydney tahun 2000, lalu Taufik Hidayat di Olimpiade Athena 2004, dan Hendra Setiawan dan Markis Kido di Olimpiade Beijing 2008. Namun sayang, tradisi itu pun sempat terputus di Olimpiade London 2012, di mana Indonesia gagal mendapatkan medali emas. Namun, di Olimpiade selanjutnya, Rio de Janeiro, Brasil 2016, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir mampu melanjutkan tradisi emas tersebut dari nomor ganda campuran. Berkat kerja kerasnya mereka yang kita tidak tahu kerja keras seperti apa, yang pernah aku lihat juga tontonan dokumenternya
para olahragawan yang berjuang tuh luar biasa banget. Jadi nggak cuma latihan sebulan 2 bulan, bisa bertahun-tahun, sampai akhirnya kali ini mereka mendapatkan medali emas. Itu pasti perjuangan yang panjang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.